Halo Taurus, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Terima kasih ya buat yang udah gabung di sini, bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan ataupun semesta yang membalas kebaikan kalian semua dan buat yang udah personal reading ya ataupun konsultasi pribadi. Juga terima kasih banyak, semoga kebaikan selalu datang bersama kalian ya. Dan tidak lupa aku ucapkan buat teman-teman Taurus semua, selamat tahun baru 2023 ya. Semoga di tahun ini kehidupan kita semua jauh lebih baik, lebih membahagiakan dan jauh lebih baik lagi. Untuk apapun yang ingin kita harapkan ya di tahun ini gitu. Misalkan harapan-harapan yang belum terjadi di tahun 2022 ya atau tahun sebelumnya itu akan terjadi di tahun 2023 ya. Dan semoga juga kita semua bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Dan tidak lupa aku ingatkan ya, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian memakai handfree atau earphone ya saat mendengarkan. Tapi kalau masih tidak kedengaran juga ya, abaikan aja, lewati aja. Terutama buat kalian yang baru gabung di sini ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai dengan kalian ya, jadi kalian bisa pindah ke channel lain atau skip saja gitu. Dan kita akan lihat ya untuk masuk ke readingan, siapakah orang yang akan datang padamu di tahun 2023 ya. Kita akan lihat di sini untuk kalian semua ya. Tapi ingat, ini adalah general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman Taurus semua. Ambil aja mana yang resonate ya. Kalau tidak resonate ya jangan di cocok-cocokin gitu ya. Kalau tidak cocok, mungkin ini bukan energi kamu, ambil aja nilai positifnya, tetap bijaksana dalam menyikapi, oke? Jika ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi. Untuk kontaknya, kalian bisa cek di profil ya, di beranda profil ya, dicek di keterangan profil ataupun di bawah keterangan di bawah video ini, oke? Kita lihat ya untuk Taurus. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Siapakah orang yang akan datang menghampiri kamu di tahun 2023? Oke, thank you. Di sini ada Three of Pentacles. Oke. Di sini yang aku lihat ya, mungkin untuk beberapa di antara kamu, seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini adalah seseorang yang mungkin udah kenal kamu ya, tapi kenal lewat sosial media gitu. Jadi mungkin kalian selama ini tuh hubungan atau chatting-chattingan gitu ya, kayak kenalan lewat sosial media gitu. Entah kalian TTM-an ataupun ini baru kenalan aja gitu, kayak ya mungkin tahap pertama gitu ya, kayak pengenalan. Mungkin kalian selama ini tuh chatting-chatting aja gitu loh, tapi mungkin kalian nggak ada hubungan khusus atau serius, itu enggak, cuman kayak mungkin temenan lah ya, katakanlah kayak gitu ya. Dan di sini untuk zodiaknya aku lihat ada Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kita lihat lagi. Oke. Please universe clarify. Untuk zodiak Taurus, siapakah yang akan datang di tahun 2023 ini? Di sini ada The Tower ya. Tower. Oke. Untuk beberapa di sini aku ngeliat kalian mungkin udah kenal dengan orang ini.
Bisa jadi ini teman lama kamu ya, teman kerja gitu, atau memang ada hubungan spesial dengan kamu, tapi kalian mungkin bertengkar lalu berpisah gitu untuk beberapa, nggak semua ya. Dan orang ini mungkin juga untuk beberapa ya, nggak semua itu memiliki banyak perubahan di dalam hidupnya. Mungkin orang ini pernah mengalami tower ya, jadi mungkin ada pengalaman yang tidak baik ya di masa lalunya gitu ya, yang mungkin saat ketemu sama kamu pun dia juga sepertinya belum benar-benar bisa move on dari masa lalu gitu ya. Tapi belum bisa move on di sini bukan soal perasaan dia, kalau misalkan dia mantan lah, katakanlah dia punya mantan gitu, itu bukan karena dia cinta ya, tapi sakitnya itu kayak belum bisa, dia tuh kayak belum bisa healing, katakanlah kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa memang ini adalah orang yang pernah dekat dengan kamu lalu kalian mungkin bertengkar ataupun berpisah, juga bisa di sini. Tapi orang ini akan datang lagi menghampiri kamu di tahun 2023 ini. Mungkin ini beberapa juga kayak kejutan ya buat kamu. Seseorang yang nggak kamu sangka-sangka tuh kayak tiba-tiba tuh datang gitu. Ataupun kalau kalian nggak ada komunikasi, dia tiba-tiba aja menghubungi kamu gitu. Jadi ini kayak kamu tuh terkejut gitu loh. Mungkin kamu kira nggak mungkin lagi bisa ketemu orang ini kayak gitu. Tapi nggak nyangka aja, ternyata orang ini tuh datang lagi ke dalam hidup kamu gitu. Kita lihat lagi ya, siapakah orang yang akan datang menghampiri kamu untuk Taurus. Ingat ya, ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate ya mungkin bukan energi kamu gitu. Oke. Ten of Cups. Oke. Di sini aku ngeliat untuk beberapa di antara kamu, orang ini mungkin udah menikah ya, punya keluarga gitu. Ya, orang ini sudah menikah, punya keluarga untuk beberapa. Tapi kalaupun dia belum menikah ya, mungkin ya seperti ku bilang tadi, mungkin kalian dulu pernah deket banget gitu, bahkan mungkin kalian pernah berencana gitu ya untuk menikah sama orang ini. Kalian pernah bersama dan bahagia, jadi kayak deket gitu loh ya, kayak ya mungkin kalian udah merencanakan untuk hubungan jangka panjang, ataupun kamu sendiri pernah berharap untuk bisa menikah dengan orang ini gitu. Istilahnya seperti itu ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kita lihat siapakah yang akan datang menghampiri kamu. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. Oke. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin orang ini sepertinya di masa lalu memang pernah mengalami situasi yang buruk ya. Mungkin dia pernah ditinggalkan atau hubungannya tidak berjalan dengan baik gitu ya dengan pasangan sebelumnya ya, mengalami satu perpisahan gitu yang membuat dia tuh kayak trauma gitu. Jadi kalaupun orang ini yang akan datang ke kamu itu
kalaupun dia deketin kamu ya, ataupun kamu deketin dia, itu kayak mungkin belum bisa uh, apa ya, butuh waktu gitu ya untuk bener-bener dia bisa menerima kamu sepenuhnya gitu, karena yang seperti gue bilang tadi, dia masih punya trauma ya, belum bisa move on dari pengalaman masa lalu dia gitu ya. Tapi bukan berarti dia tuh masih punya perasaan ya sama seseorang di masa lalunya, itu enggak, cuman sakitnya itu gitu loh, itu yang masih belum bisa bener-bener dia sembuhkan gitu. Bisa perceraian, bisa ya mungkin juga, pokoknya pengalaman buruk lah ya di sini, seperti itu ya. Dan untuk beberapa mungkin kalian ada perbedaan umur di sini ya, usia, kemudian ada perbedaan adat, budaya, agama juga. Tapi memang seperti yang ku bilang tadi ya, mungkin dia pernah sempat deket sama kamu, pernah sama dia tuh kamu mungkin pernah berencana untuk menikah gitu ya, tapi mungkin mengalami satu perpisahan gitu. Karena di sini aku juga ngelihat seseorang ini kayak mengalami suatu situasi buruk gitu ya, mungkin yang seperti gue bilang tadi ya, orang ini pernah ninggalin kamu gitu, atau kamu yang ninggalin dia gitu, jadi bisa vice versa ya. Tapi ketika dia jauh dari kamu, itu kayak dia kehilangan banget gitu loh, dia ngerasa kehilangan banget, sehingga di sini dia kayak pengen kembali gitu ya. Makanya tadi juga aku bilang mungkin ada yang ngerasa shock gitu ya, jadi kayak tiba-tiba aja orang ini kok kembali gitu. Mungkin kamu ngerasanya kayak udah nggak mungkin gitu loh, karena di sini kamu juga sama dia ada perbedaan ya, dari usia, dari adat, budaya, agama, mungkin kalian juga berbeda negara gitu ya, beda pulau gitu. Tapi tiba-tiba aja mungkin dia kayak menghampiri kamu lagi gitu, entah dia tiba-tiba calling kamu lewat sosial medianya kamu gitu ya, jadi kamu tuh kayak kaget gitu. Beda kota, bisa beda pulau ya, pokoknya di sini ada perbedaan lah ya sama kamu, nggak hanya dari usia tapi juga dari adat mungkin, budaya mungkin ya gitu. Dan di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles. Untuk beberapa di sini aku merasakan memang pernah menikah ya, pernah menikah, lalu mungkin mengalami satu perpisahan atau ditinggalkan. Tapi untuk beberapa di sini aku lihat mungkin orang ini yang akan kayaknya tuh pengen hubungannya dengan kamu tuh pengen bekerja kembali gitu. Bisa ini kamu yang udah pernah menikah sama dia juga bisa ya, ataupun kalau kalian belum menikah ya, mungkin di sini akan ada ke arah sana gitu. Jadi dia tuh pengen hubungannya tuh jangka panjang dengan kamu gitu, berkomitmen, punya keluarga, menikah, lalu bahagia seperti itu. Dan dia kayak pengen membuktikan bahwa dia tuh bener-bener serius gitu ya. Kalau ini adalah pasangan resmi kamu yang ninggalin kamu lalu kembali, maksudnya kamu udah nikah dengan orang ini, itu kayak dia tuh pengen membuktikannya. Pengen membuktikan bahwa dia tuh udah berubah gitu. Karena di sini aku lihat juga ada tower, mungkin dia banyak berubah gitu ya. Dia mungkin udah kena tower moment, sehingga di sini juga ada Five of Pentacles yang dia tuh ngerasa terpuruk, merana, merasa pokoknya orang tuh kalau lagi sedang ibaratnya disadarkan lah ya oleh Tuhan atau semesta, itu kan kayak dipush terus ya, dikasih pukulan gitu ya, biar dia itu sadar gitu loh.
ya. Sehingga di sini ada perubahan besar yang terjadi dalam dirinya ataupun hidupnya. Makanya dia pengen kembali sama kamu. Gitu, pengen bisa hubungannya dengan kamu tuh diperbaiki gitu. Oke. Ambil aja mana yang resonate ya. Bisa resonate di sini atau di sini gitu ya. Jadi sesuaikan aja gitu. Ya. Orang ini tuh meskipun mungkin udah berpisah dengan kamu tuh juga kayaknya tuh tertarik banget gitu loh sama kamu. Tapi ingat ya, untuk beberapa di sini aku ngeliat juga orang ini memang menikah ya. Apa ya? Entah kamu atau orang ini itu sepertinya udah menikah, tapi orang ini tuh kayak tertarik sama kamu. Jadi hati-hati di situ kalau di sini ada indikasi orang ketiga ya. Jadi kayak jangan sampai merusak hubungan yang udah kamu bangun. Misalkan kamu sendiri udah punya keluarga gitu loh ya. Misalkan kamu sendiri udah menikah, lalu seseorang dari masa lalu kamu itu kembali, ataupun orang baru di sini tertarik sama kamu gitu ya. Coba deketin kamu. Tapi aku ngelihatnya sih bukan orang baru, kemungkinan ya dia itu memang orang yang ninggalin kamu gitu, juga bisa ya kembali sama kamu, tapi kamu udah punya pasangan, itu juga bisa, tapi bisa vice versa, bisa dia yang udah punya pasangan gitu, lalu dia pengen karena dia ngerasa tertarik sama kamu ya, mungkin kamu punya finansial atau materi yang bagus gitu juga bisa ya. Jadi kayak dia ini pengen hubungannya dekat gitu dengan kamu. Jadi hati-hati di situ ya. Tapi ini ya kembali ke kamu sendiri sih ya. Cuman aku saranin jangan sampai kalian itu justru kejebak dalam hubungan yang tidak sehat gitu aja ya. Karena di sini juga ada Tower dan Five of Pentacles ya. Kalau sampai dijalanin memang ada sesuatu hal yang kayaknya tuh rusak gitu ya, hubungan yang tidak baik lah gitu. Kalau memang ini orang ketiga loh ya yang masuk ke dalam hubungan kamu gitu dengan pasangan, istilahnya kayak gitu ya. Tapi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, ini aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Apabila ada salah kata, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.